Salam Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada pada pagi hari ini. Jumpa lagi kita di mana pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesehatan dan masih kita dibanguni Tuhan dengan sehat walafiat. Itu semua kita rasakan oleh karena penyertaan pelindungan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita. Bisa saja kita pada pagi hari ini tidak bangun-bangun lagi, tapi ini semua kita rasakan bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita karena kita masih dipercayakan untuk diberi kesempatan untuk kita menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semua pada pagi hari ini bukanlah kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kegigihan kita masih bisa menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku harus kita menghargai, harus kita ingat, harus kita bersyukur supaya tetap kita dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan pada pagi hari ini, satu hari ini kita tetap dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Dari Bapak Ibu Saudaraku pada pagi hari ini, saya bukannya mengajari, tapi saya ini mengingatkan kita semua supaya kita itu bersama-sama untuk kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Karena semalam ada yang mengatakan kepada saya, dia mengatakan saya tak perlu dikhotbahi karena saya hamba Tuhan. Khotbahilah yang belum kenal Tuhan, dia mengatakan. Bapak Ibu Saudaraku, saya isi ini bukannya mengkhotbahi, tapi di sini hanya mengingatkan, mendengarkan firman Tuhan itu bukannya harus yang tidak mengenal firman Tuhan, tapi yang sudah kenal firman Tuhan pun kadang kita ini menganggap kita sudah kuat, menganggap kita sudah hebat, menganggap kita sudah wow, tapi kadang-kadang kita akan jatuh juga. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena kita ini masih ada daging, masih manusia biasa. Jadi kita itu wajib untuk saling menopang, saling mengasihi, saling mendoakan satu dan lain. Jadi Bapak Saudaraku, bila Anda sudah mendengarkan, mengerti akan firman Tuhan, jadi doakan firman yang saya sharekan ini supaya kepada teman-teman kita yang belum mengerti, dia akan mengerti dan akan tambah pengalamannya dan punya iman kembali kepada Alkitab firman kebenaran. Jadi kita sama-sama bekerja. Jadi bukanlah menghakimi, bukanlah mengajari, bukanlah mengkhotbahi, tapi kita ini saling mengingatkan satu dan lain. Jadi itulah namanya kasih. Jadi kita ini tidaklah makan sendiri, tidaklah mementingkan diri sendiri, tidaklah kita egois, tapi kita itu saling mengasihi satu dan lain. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi mari kita perbuat. Sekecil apapun kasih kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi itu makanya saya buat renungan setiap pagi. Bukannya menasehati, bukannya mengajari, bukannya menghakimi, tapi saya ini hanya mengingatkan kita sama-sama kita bekerja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itunya Bapak Saudaraku. Jadi bukannya saya ini mengajari, bukan, tapi kita ini mari doakan juga saya supaya saya juga bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena saya juga Bapak Saudaraku masih daging, sering juga jatuh, masih banyak dosa-dosa saya Saudaraku. Tapi saya memenahi diri saya. Jadi makanya itu Saudaraku, saya share firman Tuhan ini kepada semua teman-teman saya yang ada nomor WA-nya pada saya, sehingga kita ini saling mengingatkan satu dengan lain, bukannya mengajari, bukannya mengkhotbahi, bukannya menghakimi, bukan, tapi mari kita bekerja sama karena banyak masih padi sedang menguning untuk kita harus tuai. Jadi itu Bapak Saudaraku, mari kita kerjasama, saling menopang, saling mengasihi, saling peduli, saling mendoakan satu lain supaya kita ini tetap berdiri kokoh untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi itunya Bapak Saudaraku, supaya kita ini jangan salah persepsi,
tapi kita itu betul-betul kita bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya itu Bapak Saudaraku. Jadi bukan saya itu sok-sok hebat, sok-sok khotbah, sok-sok mengajari, bukan. Tapi ini sekedar hanya mengingatkan. Mari kita bekerja sama, mari kita saling mendoakan, mari kita saling mengasihi, mari kita praktekkan firman Tuhan. Hanya itu Bapak Saudaraku. Jadi jika teman-teman saya salah persepsi, salah penafsiran, maafkan saya 1000 kali maafkan saya, karena saya ini juga Bapak Saudaraku masih pemula, belum lagi mengerti sebetulnya tentang kebenaran firman Tuhan, tapi saya mau berdiri untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan semampu saya. Karena saya ini Bapak Saudaraku dasarnya juga belum begitu kuat, karena saya dasarnya itu karena saya disembuhkan Tuhan, karena saya diangkat Tuhan, karena saya diberikan Tuhan karunia, diberikan Tuhan kepada saya, sehingga saya berangkat. Karena itu najar saya, sehingga Bapak Saudaraku mulai tahun 2006 sampai sekarang itu saya pergi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa saya kerjakan itu semua terserah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada saya akan berikan. Jadi itunya Bapak Saudaraku, karena saya sudah diberi kepada saya talenta yang diberikan Tuhan kepada saya, dari itu saya akan berikan, saya akan alirkan kembali. Jadi itu Saudaraku, bukannya karena saya itu karena mencari nama, bukan saya mencari supaya saya bukan Saudaraku, tapi saya itu karena saya sudah diberi Tuhan, saya sudah dihidupkan kembali, sehingga saat ini saya sehat, sehingga saya berbagi rasa kepada semua keluargaku, saudaraku di mana saja berada saat ini. Makanya saya itu setiap pagi menyer firman yang saya buat di pada pagi hari ini. Jadi itu saudaraku, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, bukan saudaraku, tapi karena sudah ada Roh Kudus di dalam hati saya ini, yang disatukan dengan hati saya ini, dimateraikan dengan roh saya ini, sehingga itulah yang meluap-luap dalam hati saya ini, sehingga saya akan bergejolak, sehingga akan melaksanakan apa yang harus saya kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi itunya saudaraku. Jadi firman Tuhan di pada pagi hari ini, mari kita buka dari Roma 2 ayat 1. Hukum Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi ini semua saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, hukum Allah atas semua orang. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendengar, tapi semua orang. Jadi terlebih bagi orang Kristen. Jadi sini katakannya, karena itu, hai manusia. Jadi semua manusia. Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi Bapak Saudaraku, kita masih sama-sama hidup di dunia ini, sama masih punya daging, sama-sama makan nasi, sama-sama menghirup udara segar, sama-sama masih minum, sama-sama masih makan. Jadi kita sama Bapak Saudaraku. Jadi bukannya karena saudara adalah hamba Tuhan, punya jemaat banyak, jadi tidak bisa sharing tentang firman Tuhan. Bukan begitu saudaraku. Tapi kita itu sama di mata Tuhan, sama. Jadi kita itu wajib saling menopang, saling mengasihi, saling mendoakan satu yang lain. Jadi kita bekerja sama. Jadi bukannya untuk diri kita sendiri, bukan, tapi kita itu harus kita bekerja sama. Jadi sini juga bukan menghakimi seperti ini tadi. Jika saya menghakimi, sehingga berarti saya juga menghakimi diri saya sendiri. Itu firman Tuhan mengatakan kepada kita. Jadi itu apa artinya kepada kita, apa gunanya untuk kita jika kita menghakimi orang, sehingga juga kita juga akan dihakimi. Jadi itu tidak akan guna. Tapi saya ini Bapak Saudaraku adalah
karena saling menopang, saling mengasihi, saling peduli, saling mendoakan. Nah, kita satu dalam Tuhan. Jadi itu semua, saudaraku. Ayat 2 mengatakan kepada kita, tetapi kita tahu bahwa hukum Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi sini katanya tadi, saudaraku, jika kita menghakimi, katanya apakah engkau luput dari hukuman Allah? Jadi jika kita hanya dapat benci, Tuhan benci melihat kita dapat hanya hukuman aja, untuk apa? Untuk apa kita menghakimi orang lain? Jadi kita ini, saudaraku, bukan menghakimi, tapi kita itu mengingatkan. Beda itu, saudaraku. Kalau menghakimi ini kau, itu menghakimi. Tapi ini semuanya, saudaraku, bukan begitu. Tapi mari kita bekerja sama, saling mengingatkan satu lain, saling merangkul satu lain, saling mengasihi satu lain. Mari kita bekerjakan pekerjaan Tuhan. Mari kita berbalik kepada Alkitab. Jadi ini mengingatkan. Jadi ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Sekarang kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi sini, saudaraku, mengingatkan, karena murka Allah akan datang. Jika kita masih meraskan hati, jika kita merasa benar, jika merasa kita hebat, jika kita merasa kita yang paling wah, akan datang murka Allah. Jadi kita ini, saudaraku, tidaklah lebih dari keset kaki. Kita ini harga debu pun tidak. Dibayangkan kemuliaan Allah begitu luar biasanya. Bagaimana Tuhan menciptakan langit beserta bumi beserta isinya. Kita apa yang kita bisa ciptakan? Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Hanya kita bersyukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan memberi kita, dipercayakan kita mengerjakan pekerjaannya. Jadi kita bersyukur, kita masih mau dia kita menganggap anaknya. Jika kita pikirkan apa yang kita bisa buat, apapun tidak kita bisa buat, karena kita ini adalah debu. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi itu, saudara. Jadi Tuhan akan membalas menurut perbuatan kita, apa kita lakukan. Jadi ngapainlah kita membuat hati orang jadi gusar? Ngapain kita membuat hati orang jadi benci? Ngapain kita membuat hati orang jadi dongkol? Jadi selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan, Bapak Saudaraku, marilah kita itu saling membangun satu lain, saling mengasihi satu lain, saling mendoakan satu lain, saling melangkul satu lain. Itu kita diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doakanlah musuh-musuhmu, ampunilah saudaramu seperti dirimu sendiri, kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Itu Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak. Jadi itu tugas kita bagi orang-orang yang percaya. Itu tiada pilihan lain, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan,
dan ketidakbinasaan. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi kita ini mencari, berusaha, karena kita tahu sudah berdosa, karena kita tahu kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi kita mencari kemurahan Tuhan. Kita kerjakan semampu kita, karena kita ini tidak ada apa-apanya, supaya hati Tuhan luluh buat kita, sehingga Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena kita tahu kita hidup ini adalah karena kasih karunia, bukannya karena kekuatan kehebatan usaha kita, bukan. Tapi karena ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini, sehingga kita berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Jika tidak ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini, kita tidak mungkin kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Karena apa? Karena daging ini bunyi. Tuhan mengatakan harus kita menanggalkan kedagingan kita ini. Jadi nggak mungkin. Jadi itu Bapak Saudaraku, makanya saat ini kita banyak egois, mementingkan diri sendiri. Jadi bagaimana kita Bapak Saudaraku jika kita tidak saling mengasihi, jika kita tidak saling menopang, saling mendoakan satu yang lain? Apakah kita bisa berdiri sendiri? Apakah kita bisa tegak sendiri? Apakah kita bisa berjalan sendiri? Tentu tidak, Saudaraku. Saya menyadarinya. Saya juga menyadarinya, saya nggak bisa tanpa semua Bapak Ibu Saudaraku di mana saja pada saat ini, tanpa semua kalian mendoakan saya tidak akan bisa. Saya pasti jatuh, karena saya juga masih manusia biasa, karena saya juga masih ada daging. Tapi marilah kita saling mendoakan supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap maju. Apapun tantangan kita, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita tetap berdiri seturut dan kehendak Tuhan. Ayat 8 mengatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi Bapak Saudaraku yang menganggap kebenaran diri sendiri, menganggap sudah jago, menganggap sudah hebat, menganggap sudah pintar, menganggap sudah wah. Jadi harus kita sadar Saudaraku, siapa kita ini? Siapa kita ini dibandingkan Tuhan Yesus? Kita ini tidaklah ada apa-apanya. Walaupun mungkin sudah banyak jemaat yang kita gembalakan, kita ini tidaklah ada apa-apanya. Jelas di sini katanya daripada kita Bapak Saudaraku, ayat 8 mengatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, jadi ini kita harus tahu Saudaraku, harus kita taat kepada kebenaran, firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percayai. Jika kita taat kepada manusia, tentu kita jelas di sini katakan yang tadi, tidaklah Tuhan menyenangi. Jadi kita itu menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Karena sini katakan tadi, kita ulangi lagi, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi kita ini belum apa-apaan, karena kita ini juga anak cangkokan, bukannya anak pilih. Jadi kita sini katakan orang kita itu bukanlah anak pilihan, tapi kita itu anak karena kasih karunia. Jadi kita itu harus sadar kita Bapak Saudaraku, kita ini siapa.
Tetapi ayat 10 mengatakan kepada kita, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Dari sini katanya dari kepada kita, saudaraku, jika kita mau membuka hati kita berbuat baik, mengasihi, peduli, mendoakan, merangkul satu yang lain, tentu kita diberi hak untuk mewarisi kerajaan surga. Karena jelas di sini dari kata tadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana katanya firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, ayat 10 tadi kepada kita, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik, jadi bukan hanya orang Kristen, bukan, tapi semua anak-anak Tuhan yang taat dan setia dan berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi Allah tidak memandang bulu. Jangan mengatakan saya ini anak Tuhan, kita mengatakan Bapak Saudaraku, tapi Tuhan itu tidak memandang bulu. Jika kita bersalah, kita akan dibuang di api neraka. Jadi tidaklah kita ini katakan saya pekerjaan Tuhan kok, saya orang Kristen kok, saya rajin ke gereja kok. Tapi jika kita tidak taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan, kita akan dibuang. Kita harus berbuah. Kita harus berbuah. Jadi tidaklah cukup hanya tumbuh saja, tidak hanya cukup berbuah, berbulung, berdaun saja, tidak hanya cukup subur saja, tapi kita itu harus tumbuh, subur, dan berbuah. Jadi itu sebetulnya rencana Tuhan, kita dilahirkan ke dunia ini. Kita mengayomi, kita mengasihi, kita mendoakan, kita peduli sesama kita manusia. Itulah disuruh Tuhan kita menjadi anak-anaknya. Jadi kita itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak merasa benar diri sendiri, tapi tidak, kita ini sama di hadapan Tuhan. Jadi sini katanya, sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi ayat 11 mengatakan tadi, jelas katanya tadi, Tuhan itu tidak memandang bulu. Siapapun kita ini sama di mata Tuhan. Jika kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, Tuhan akan beri upah kepada kita. Jika kita ini tidak taat dan setia, Tuhan akan juga beri upah kepada yang tidak taat setia. Itulah hukuman api neraka. Jadi itu semua saudaraku telah dinyajikan Tuhan kepada kita, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa, tetapi hukum Taurat dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi bukanlah hanya mendengar, tapi yang berbuat. Jadi jelas ini Bapak Saudaraku, marilah kita berusaha untuk berbuat. Seberapa kecil apapun perbuatan kita itu, Tuhan sangat menghargai, Tuhan sangat mengasihi kita, sangat berharga di mata Tuhan. Perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi makanya saudaraku, yang saya anjurkan kepada kita semua, marilah kita berbalik kepada Alkitab, firman kebenaran. Jadi janganlah firman Tuhan ini kita buat hanya sebagai acuan. Janganlah kita buat firman Tuhan ini kita pilih-pilih, kita mencari seturut dengan kehendak kita, kita mencari untuk menyenangkan daging kita, kita mencari untuk mencari untuk kesenangan kita. Tapi marilah kita baca firman Tuhan ini, kita aminkan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir, karena firman Tuhan ini adalah untuk kita tekuni, untuk kita taati, untuk kita jalankan. Jadi bukanlah hanya sekadar tahu,
bukan hanya sekedar kita membaca, bukan hanya kita sekedar pajangan, tapi kita baca, renungkan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah bekerja dalam hati kita ini, sehingga kita mengerti seturut dengan kehendak Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Jadi kita hidup ini bukanlah untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita tahu tubuh kita ini adalah pinjaman hak pakai. Hak pakai jika Tuhan sudah memanggil roh daging kita ini akan pulang ke tempat semula. Jadi apa? Jadi debu, karena kita diciptakan dari debu. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, marilah kita hargai, taati, dan setia melakukan firman Tuhan Saudaraku, supaya roh kita ini kembali kepada Tuhan, supaya roh kita ini betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal, supaya tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi semua itu Bapak Saudaraku tidaklah hanya kita menjadi orang Kristen saja, tapi kita itu adalah harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi itulah Bapak Saudaraku firman di pada